Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu, teman-teman? Puji nama Tuhan, saya yakin kabar kita sekalian baik karena kita terus diberkati Tuhan. Sekalipun dari rumah kita masing-masing, kita pasti terus menanti-nantikan Tuhan untuk kembali beribadah lagi ke gereja. Kita pasti terus menanti-nantikan Tuhan untuk menjawab segala pergumulan kita. Seperti firman Tuhan dalam kitab Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari jangan berhenti untuk menanti-nantikan Tuhan, karena kita pasti akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan bagaikan Raja Wali. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, pujian di bawah kepak sayapmu. Di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita akan bersama-sama membuka ibadah doa malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan perkumpulkan kami dalam ibadah doa Rabu Tuhan. Kami bersyukur satu hari penuh ini Tuhan memberkati kami, dan saat ini Tuhan beri kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan sampai saat ini. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, dan kiranya dengan pengampunan-Mu Tuhan Engkau layakkan kami untuk kami dapat bersama-sama beribadah doa malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau menyertai dan berkat-berkat-Mu tetap melimpah di atas mereka Tuhan, dan Engkau tetap memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah setia untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin agar ibadah ini dapat harum sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman yang hidup, firman yang kekal. Nyanyian pujian nomor 101, Berikanlah Firman Hidup. Akan kita nyanyikan bait 1 dan bait 3. Kepada Bapak Walijo, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah memimpin, melindungi, memberkati sehingga kita boleh beraktivitas, dan kita bersyukur jika saat ini kita boleh bersekutu kembali untuk bersama-sama menaikkan doa kita. Sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ingat ada menteri periode yang lalu itu punya di iklan layanan masyarakat punya kalimat yang terus disampaikan, yaitu berbunyi seperti ini. Kalau tidak mau makan ikan, saya tenggelamkan. Kalau tidak salah itu Bu Menteri Susi, Menteri Kelautan. Ya, kata-kata tenggelamkan itu merupakan sebuah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau makan ikan bagi Bu Menteri. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada sedikit kaitan dengan kata Ibu Menteri tadi. Kita buka firman Tuhan dari Matius 18 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Mari kita berdoa sebelum kita akan mengupas lebih jauh kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh bersehati, bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan sedikit mendengar kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah kehendak Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, bodoh dan lemah ini, kiranya Roh Kudus membimbing untuk menjadi alat bagi kebenaran firman-Mu tersampaikan bagi segenap jemaat dan umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.
ayat yang baru saja saya bacakan, yang baru saja kita baca, itu berbicara tentang seorang anak kecil yang kebetulan saat itu ada di tengah-tengah para murid bersama Tuhan Yesus yang sedang mengajar mereka. Saya menyampaikan ini sebagai gambaran bahwa anak kecil itu ada di tengah-tengah kita dalam lingkungan keseharian kita, keluarga kita, dan itu menjadi bagian tugas kewajiban kita, baik kita sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, atau sebagai kakak, yang mana kita bertanggung jawab atas keselamatan anak kecil itu. Namun demikian, lebih jauh Tuhan tentu berbicara tidak sekedar keselamatan anak atau anak kecil yang saat itu ada di tengah-tengah mereka, tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi tugas kewajiban kita untuk membawa mereka, mengarahkan mereka supaya mereka tidak tersesat. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kita mungkin tidak menyesatkan, tetapi bisa jadi dengan kita membiarkan saja, mereka akan tersesat. Sehingga ini termasuk bagian dari tugas kewajiban kita, atau lebih khusus lagi, lebih fokus lagi, kita berbicara tentang anggota keluarga kita yang belum percaya, anggota keluarga kita yang perlu diselamatkan. Itulah yang menjadi tugas kewajiban kita, atau menjadi fokus bahasan kita malam ini. Tentu kita ingin semua anggota keluarga kita selamat. Itu kerinduan kita semua. Nah, judul dari renungan malam hari ini, pastikan. Judulnya pastikan. Ada dua hal yang perlu kita bahas untuk malam hari ini menjadi perenungan kita. Pastikan yang pertama adalah pastikan kesaksian kita benar. Lalu pastikan yang kedua, pastikan kita adalah saksi yang benar. Yang pertama, pastikan kesaksian kita benar. Apa yang perlu kita saksikan kepada mereka, anggota keluarga kita yang belum percaya? Tentu kita sudah mendoakan mereka. Bahkan sudah bisa jadi bertahun-tahun kita doakan mereka. Tapi mereka belum membuka hati, atau Tuhan belum memanggil mereka. Terus kita doakan. Dan langkah selanjutnya, pastikan mereka mendengar kesaksian kita, atau pastikan kebenaran, pastikan kesaksian kita benar. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar para murid dan banyak orang, ada orang yang bertanya, "Guru, aku akan mengikut engkau." Tuhan Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ketika ada seseorang yang mau mengikut Tuhan, wah, itu kesempatan. Tidak perlu menginjil, tidak perlu mencari murid, mereka sudah datang sendiri. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus memberi jawab? "Aku tidak punya apa-apa untuk kujanjikan kepadamu."
Jadi kesaksian yang benar, kita jangan menjanjikan hal-hal duniawi untuk penggait, untuk menarik mereka. Kowe nek melu nang gereja sesuk tak sekolahke dhuwur. Kowe nek melu nang gereja sesuk tak tukokke motor. Kowe nek melu nang gereja sesuk dijanjeni macam-macam. Ternyata itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian yang benar adalah menyaksikan Tuhan Yesus jalan keselamatan yang satu-satunya. Itu yang dimau Tuhan. Dan itu kebenarannya. Kesaksian yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain, tidak ada nama lain. Lalu yang kita injili, ya nek aku mono ngomong, ya le nek aku mono ngomong wong tuwa iki. Kabeh agama iki apik. Saya setuju. Semua agama itu baik. Tetapi tidak ada agama yang menyelamatkan. Agama apapun, kekusukan beragama, sebanyak apapun kita bersedekah, tidak akan menyelamatkan kita. Jalan keselamatan satu-satunya hanya Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah. Itulah yang menyelamatkan. Karena manusia yang berdosa ini tidak mungkin datang kembali ke hadirat Allah, tidak mungkin bisa bersatu lagi dengan Allah. Karena Allah itu suci. Sedangkan manusia berdosa. Hanya darah suci yang sanggup menghapus dosa manusia. Dan itu darah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang benar, yang membawa kepada hidup, yang membawa ke surga. Itulah kesaksian yang benar yang harus kita sampaikan. Ada lagi pengalaman salah seorang orang tua atau kakek atau nenek, karena terus-menerus diajak untuk ke gereja oleh anaknya, oleh cucunya. Akhirnya dia berkata, "Ya wis nok, Le. Pokoknya aku tak manut kowe. Aku melu kowe. Aku podo kowe." Udah. Ning aku ya ngomong sedulur-sedulur liyane. Engko ndak terus do ngedoi aku, ndak terus do ketok ra rukun, aku tak tetep neng omah. Ning aku melu kowe pokoke, aku padha kowe. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Roma 10 ayat yang ke-9. Yang begini bunyi firman Tuhan. "Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak, hati-hati kalau ada orang tua kita, simbah kita yang sudah bersimpati untuk derek Gusti, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi baru sebatas ya wis aku pokoknya manut kowe leno, pokoknya aku podo kowe. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu harus dengan pengakuan dari mulutnya sendiri dan percaya dengan hatinya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, baru dia akan selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pastikan yang pertama adalah pastikan kesaksian kita benar. Apa yang kita sampaikan hal yang benar, yaitu Tuhan Yesus sebagai jalan satu-satunya ke surga, jalan keselamatan yang satu-satunya. Pastikan orang-orang yang kita kasih menerima Tuhan Yesus dan lahir batin. Artinya dia menerima dalam hati dan mengakui dengan mulutnya, berani menyatakan bahwa dia menerima Tuhan Yesus. Ada gambaran dulu ketika saya kecil, Bapak Ibu Saudara, kalau ada tontonan wayang terutama, itu saya sama teman-teman senangnya cari tempat-tempat sepi gelap. Di sana ramai sekali, ada perjudian macam-macam, termasuk celiwik namanya. Nah, saya itu senang lihat celiwik. Ketika dadu dikocok, gluduk gitu, saya batin metune abang tenan, metu abang tenan. Terus kocok lagi, gluduk, aku mbedek palang, metune double palangi. Berkali-kali saya dalam hati bedek dan benar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dalam hati, jole aku percaya, aku podo kowe, aku manut kowe nok le, yang pokoknya hatiku percaya roh Gusti. Tak gambarke kaya celiwik, karena ming batin ya wis mentah metu ora bayaran. Lain kalau kita aku tutuk abang. Kalau kita berani menyatakan aku tutuk abang, aku tutuk palang, maka nek metu bayaran duit. Maaf ya, saya bukan berarti mencari gambaran dari perjudian, tapi dengan hanya batin itu belum cukup, ya. Percaya Tuhan Yesus lahir dan batin. Batin meyakini, percaya, dan berani mengutarakan, berani menyatakan percayanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pastikan kita adalah saksi yang benar. Tema gereja, aku adalah saksi Kristus. Kalau saya mengibaratkan status seorang pegawai negeri sipil, ya. Seorang pegawai negeri sipil itu ketika dia di kantor ataupun di rumah, ya dia tetap pegawai negeri sipil.
ketika dia sedang seragam safari, ketika dia sedang berseragam korpri, bahkan ketika dia hanya memakai pakaian olahraga, bahkan ketika hanya memakai pakaian santai di rumah, itu tidak mengubah statusnya menjadi dari pegawai negeri sipil. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Status kita adalah saksi Kristus. Mau kita di gereja, mau kita di rumah, kita saksi Kristus. Mau kita di pasar, mau kita di sekolahan, kita saksi Kristus. Mau kita di proyek, mau kita di jalan, kita adalah saksi Kristus. Jadi mestinya ciri-ciri Kristus harus ada dalam hidup kita. Ciri-ciri Kristus harus ada dalam hidup kita. Wah, ya ora mungkin Mas, ora mungkin Pak. Gusti Yesus kan Gusti Allah. Nah, awak dhewe kok kon ngemperi Gusti Yesus, ya nggak mungkin karena kita kan manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaca dengan kaca yang jernih, dengan cermin yang jernih, tentu kita akan mudah mengamati diri kita, semua bagian diri kita dengan sangat-sangat jelas. Tuhan Yesus ibarat cermin bagi kita. Dialah kaca, dialah cermin, dialah pengilon kita. Sehingga seluruh aspek hidup kita, mulai dari perasaan kita, pola pikir kita, ucapan kita, perilaku kita, dialah cermin dari semuanya itu. Kalau cerminnya buruk, ya bagaimana kita bisa baik? Karena cermin sempurna saja kita masih sulit untuk bisa mengamati dan memperbaiki seperti yang semestinya kita kerjakan. Seperti yang tampak pada cermin yang sangat jernih, mestinya sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita adalah saksi yang benar, sehingga dimanapun kita beraktivitas, dengan siapapun kita berinteraksi, status kita sebagai saksi Kristus harus tampak. Itulah dua hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pastikan orang-orang di sekitar kita, pastikan anggota keluarga kita yang belum percaya tidak tersesat. Karena jangan-jangan ada 1-2 anggota keluarga kita yang tersesat. Walaupun kita tidak menyesatkan, tapi karena ketidakpedulian kita, akhirnya dia tersesat. Dan saya ulangi lagi, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kalau Tuhan menganggap kita lalai sehingga membuat salah satu jiwa tersesat, maka
kita layak dihukum, kita layak ditenggelamkan. Mari kita tunduk kepala, kita syukuri firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu akan menjadi berkat yang menguatkan, yang memampukan, bahkan yang terus menumbuhkan dan membentuk kami menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Kami mohon ampun apabila dalam hamba-Mu menyampaikan kebenaran, dalam kami mendengar kebenaran firman Tuhan, ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin dibentuk untuk semakin percaya kepada Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam sesi berdoa. Kita akan bagi dalam 2 sesi saat berdoa ini. Sesi yang pertama akan saya bacakan pokok doanya, yaitu yang pertama untuk PBI. PBI mohon berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, dari pemerintah pusat, para pemimpin, hingga pemerintah daerah. Kemudian keamanan kota kita, keamanan negara kita agar kondusif, kesejahteraan rakyat, dan penanganan COVID-19 di negara kita, Indonesia ini. Itu pokok doa untuk PBI. Kemudian pokok doa untuk BBI. BBI mohon berdoa untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada agar dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian yang ketiga untuk PKMB, kaum muda silakan berdoa untuk panitia perancang dan panitia mimbar supaya diberi kekuatan dan hikmat oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Itu pokok doa yang kita akan berdoa sesuai bagian kita, dan pokok doa tambahan yang akan kita berdoa, yang akan kita doakan bersama-sama, didoakan oleh PBI, BBI, dan PKMB adalah kerinduan kita bersama-sama sebagai jemaat untuk memiliki gembala sidang baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Pokok doa ini akan didoakan oleh semuanya, PBI, BBI, dan PKMB. Itu pokok doa yang akan kita bersama-sama doakan malam hari ini dalam sesi 1 ini. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mau mendengarkan dan Tuhan pasti sanggup menjawab doa kita. Mari kita siapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan, melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. mari katakan bersama-sama, hatiku percaya. Hatiku percaya,
lihat jalan saat ku tak mengerti saat ku tak mengerti rencana. namun tetap kita harus pegang janji kita, janji Tuhan kepada kita, karena pengharapan kita hanya kita dengan kesungguhan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Saudara Calvin akan memimpin dalam doa. Tuhan yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan telah menyertai kami ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat berkebaktian doa bersama dengan keluarga kami, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada ya Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur kami masih bisa melaksanakan kebaktian doa ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami ingin menyampaikan setiap seru hati kami ya Tuhan, yang akan kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, baik itu para pemimpin yang ada di pusat maupun yang ada di daerah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan yang telah Engkau pilih ya Tuhan, sehingga mereka dapat senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang pasti akan membukakan jalan untuk setiap permasalahan-permasalahan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi di negara kami ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, yang mungkin saat ini negara kami sedang diguncang permasalahan ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja. Tuhan pasti akan menolong kami, Tuhan pasti akan menolong negara kami ya Tuhan, sehingga negara kami ini dapat kembali seperti semula. Dan kami rindu ya Tuhan, negara kami Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang ada di negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk para dokter, untuk para tenaga medis, untuk untuk tempat yang digunakan, untuk peralatan yang digunakan ya Tuhan. Kami berdoa hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya tenaga medis maupun setiap tempat, setiap alat yang digunakan ini dapat menjadi media untuk penanganan kasus COVID-19 ini, sehingga nantinya kasus COVID-19 ini dapat menurun, dan kiranya kasus COVID-19 ini dapat senantiasa Engkau angkat, Engkau hilangkan dari negara kami ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk rencana negara kami dalam pemilihan kepala daerah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya kami ini, masyarakat Indonesia ini dapat Engkau berikan hati yang sabar, Engkau berikan hati yang legowo, Engkau berikan hati yang lapang dada, sehingga kami dapat memilih sesuai dengan apa yang kami ingin pilih ya Tuhan. Kiranya nanti setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih ini dapat menjadi pemimpin yang dapat kami teladani, pemimpin yang dapat
memimpin setiap daerah yang ada di negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa kiranya pemimpin yang telah terpilih dapat Engkau berikan kebijaksanaan, dapat Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk segenap panitia perancang. Kami juga ingin berdoa untuk segenap panitia ibadah yang ada di gereja-Mu ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan, sehingga apa yang telah mereka laksanakan, apa yang telah mereka lakukan di bulan-bulan ini ya Tuhan, ibadah online ini ya Tuhan, kiranya mereka ini dapat senantiasa hanya untuk memuliakan Nama-Mu saja, sehingga pelayanan mereka ini dapat memberkati jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo ini ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk segenap pelayan-pelayan yang terlibat di dalam ibadah online ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga pelayan-pelayanan yang terlibat ini dapat Engkau berikan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita untuk melayani-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kerinduan gereja kami ya Tuhan, kerinduan GPI Sitomoyo ini ya Tuhan, untuk memiliki gembala sidang yang baru ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan pasti sudah menyiapkan seseorang yang nantinya akan menjadi pemimpin kami, menjadi gembala sidang kami tepat pada waktunya. Maka dari itu ya Tuhan, kami terus dan terus berdoa kepadamu, terus dan terus hanya meminta kepadamu, karena Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber dari segala setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam sesi kedua. Saya akan membacakan pokok doa untuk sesi yang kedua. Yang pertama untuk PBI. PBI silakan berdoa untuk seluruh jemaat di GPI Sitomoyo, saudara-saudara kita yang sakit, yang merindukan momongan, yang merindukan pekerjaan, dan saudara-saudara kita yang masih menggeluti studi. Silahkan PBI dapat mendoakan pokok doa tersebut. Kemudian yang kedua untuk WBI. WBI silahkan berdoa untuk pemberkatan nikah saudari Lulu dan saudara Heru supaya lancar, diberkati Tuhan dan dapat menjadi berkat. Yang selanjutnya untuk PKMB, silakan PKMB berdoa untuk tim ibadah dan tim Sunday School supaya ditolong dan diberkati agar menjadi berkat bagi jemaat. Dan yang terakhir, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita serahkan setiap permasalahan, setiap pergumulan yang saat ini masih harus kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, sanggup untuk menolong kita melewati setiap masalah. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian Allah kuasa. Mari pujikan pujian ini dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala perkara Allah ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Melakukan segala perkara Allah ku Maha
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari bersama-sama kita berdoa. Saudara Afel akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah senantiasa memberikan kami berkat yang luar biasa Tuhan. Hingga pada malam hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami dapat berdoa, menyerukan pergumulan kami ya Tuhan. Namun Tuhan, sekali lagi kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau saja yang akan menyucikan kami, menghapuskan dosa kami agar kami layak untuk berhadap kepadamu Tuhan. Pada sesi yang kedua ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, yang pertama untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak kecuali kami mendoakan mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengubahkan mereka Tuhan. Kau yang akan jamah mereka, Kau yang akan berkati para dokter yang menangani mereka Tuhan. Kau juga berikan kepada mereka imun yang kuat Tuhan, agar dapat kembali sehat dengan cepat dan dapat kembali beraktivitas Tuhan dengan seperti biasanya Tuhan, dan juga bisa memulihkan nama-Mu kembali Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang masih sampai saat ini merindukan omongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah mengatur waktu yang paling tepat, waktu yang paling baik Tuhan, untuk dapat memberikan omongan kepada saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, nanti saudara-saudara kami Tuhan dapat mempunyai omongan yang dapat melayani Tuhan, dapat menjadi generasi yang luar biasa bagi gereja ini Tuhan, dan dapat menjadi pelayan-pelayan di masa yang akan datang Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, berikan mereka hikmat Tuhan dalam mencari pekerjaan, dan juga berikan mereka bijaksanaan dalam mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Biarlah semuanya Engkau tuntun mereka Tuhan. Biarlah pekerjaan yang mereka dapatkan nanti Tuhan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan, dan menjadi berkat bagi mereka dan banyak orang di sekitarnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak di gereja-Mu yang sedang menggeluti studi, dengan kondisi saat ini Tuhan yang mengharuskan mereka belajar dari rumah menggunakan media-media yang ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, pandemi ini segera berakhir dan anak-anak kami yang studi dapat menjalankan studi mereka dengan baik, normal seperti biasanya Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka dalam mendidik di rumah, dalam memfasilitasi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah yang mereka tempati agar dapat dengan sangat baik membimbing mereka Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah saudara kami Luluk dan Heru. Kami serahkan Tuhan segala apa yang telah dipersiapkan, sarana prasarana yang diperlukan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, dengan kondisi saat ini, dengan segala protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dapat pemberkatan nikah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan setelah menikah ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara Lulu dan saudara Heru agar dapat menjadi keluarga yang taat kepadamu, keluarga yang berjalan dalam jalan-Mu saja Tuhan, dan pada nantinya dapat melayani bersama di gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk tim ibadah dan tim Sunday School yang sampai saat ini masih berusaha yang sebaik mungkin untuk kami dapat memberikan sajian ibadah live streaming, sajian sekolah minggu online Tuhan. Berkati Tuhan setiap tim yang terlibat,
setiap tim yang mempersiapkan ibadah dan perjutaan sekolah minggu ini Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan, berkati mereka Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan di keseharian mereka Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pelayanan ini Namun saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami Tuhan di gereja ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami minta Tuhan Kau yang mengetahui segalanya Tuhan, seluk-beluk kehidupan kami Tuhan. Biarlah semua pergumulan ini dapat terpecahkan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sekarang kami ingin menutup persekutuan ibadah doa pada malam hari ini juga. Kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Biarlah hanya tuntunan tangan-Mu Tuhan yang menuntun kami dalam aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan ingin mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah doa kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah senantiasa terus setia beribadah doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.